di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang pertama kecerdasan bahasa atau linguistik, yang kedua kecerdasan musikal, yang ketiga kecerdasan logis matematis, yang keempat kecerdasan naturalis, yang kelima kecerdasan spasial visual. Nah, pada video kali ini kita akan meneruskan mengenai kecerdasan multiple intelijensi, yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu kecerdasan kinestetik. Baiklah guru-guru juara, yang keenam kita akan membahas mengenai kecerdasan interpersonal, di mana menurut Jetner pada tahun 1999 kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang di sekitarnya yang meliputi kemampuan mengerti dan memahami perasaan orang lain, menciptakan relasi, membangun relasi, dan mempertahankan relasi sosialnya sehingga dapat bekerja sama dalam satu tim yang baik. Nah, kecerdasan interpersonal ini juga merupakan kemampuan menciptakan, membangun, dan mempertahankan suatu hubungan antar pribadi atau sosial yang sehat dan saling menguntungkan. Nah, kecerdasan interpersonal mencakup kemampuan membaca orang atau menilai orang lain, mencakup kemampuan berteman dan keterampilan berinteraksi dengan orang dalam lingkungan baru. Nah, guru juara, di sini ada karakteristik kecerdasan interpersonal pada anak atau siswa, di mana karakteristik yang pertama yaitu anak lebih mempunyai banyak teman, yang kedua anak lebih suka bersosialisasi di sekolah ataupun di lingkungan di luar sekolah, dan biasanya anak yang memiliki kecerdasan ini dia lebih suka berorganisasi atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karakteristik yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu anak lebih menikmati permainan kelompok, dan yang keempat, anak lebih sering berempati besar terhadap perasaan orang lain, dan yang kelima, anak lebih dicari sebagai penasehat atau pemecah masalah oleh teman-temannya. Dan karakteristik yang keenam yaitu menikmati mengajari orang lain, dan karakteristik yang ketujuh yaitu tampak mempunyai bakat kepemimpinan. Baiklah guru juara, di sini ada pola mengajar anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, di mana ketika kita mengajar kita bisa menggunakan metode diskusi, di mana dengan metode diskusi ini kita dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal anak, di mana pada kegiatan diskusi ini guru akan membagikan anak menjadi beberapa kelompok, di mana dalam kelompok inilah anak akan membangun kecerdasan interpersonalnya dan dia akan bersosialisasi serta berinteraksi dengan teman-teman dalam kelompoknya. Baiklah guru juara, kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal, di mana kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan yang menunjukkan kemampuan anak dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya, dan mereka juga mampu menyadari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya sendiri, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, guru juara, kemampuan ini kadang-kadang disebut dengan pengetahuan diri sendiri. Ia melibatkan identitas, kesadaran diri, dan proses berpikir. Terkadang melibatkan objektivitas dan kemampuan untuk berdiam diri sejenak dan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, mereka juga dikenal sebagai orang yang mandiri dan tak tergantung pada orang lain, dan yakin dengan pendapat diri yang kuat dan dalam hal-hal yang kontroversial. Nah, guru juara, di sini ada karakteristik anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal, di mana karakteristik yang pertama yaitu anak mampu memperlihatkan sikap independen, kemampuan yang kuat. Yang kedua, bekerja atau belajar baik seorang diri. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, banyak terlibat dalam hobi atau proyek yang dikerjakan dengan sendiri. Yang kelima, memiliki minat, hobi, dan cara bersenang-senang yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Yang keenam, anak lebih suka menghabiskan waktu diri sendiri dan jauh dari keramaian. Nah, biasanya anak yang memiliki kecerdasan ini dia lebih cenderung penyendiri, sensitif terhadap nilai dan tujuan hidup. Yang ketujuh, biasanya anak dapat mengekspresikan perasaan
menulis pengalaman pribadinya dalam buku diary-nya. Dan yang kedelapan, anak biasanya memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan keinginan dan berusaha sendiri. Nah, guru juara, di sini ada pola mengajar anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal, di mana yang pertama bisa menggunakan bercakap-cakap dengan cita-cita. Artinya kita melakukan suatu percakapan dengan siswa atau anak mengenai cita-cita mereka. Yang kedua, kita bisa membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi nanti kegiatan ini kita bisa kaitkan dengan model pembelajaran project based learning, di mana pada model pembelajaran project based learning ini nanti akan ada produk yang kita hasilkan, di mana produknya nanti berupa kegiatan laporan jadwal kegiatan sehari-hari mereka. Jadi nanti mereka akan ditugaskan membuat jadwal kegiatan sehari-hari mereka, atau bisa dikatakan dengan daily activity. Nah, jadi mereka akan membuat jadwal dari mulai bangun tidur sampai mereka tidur lagi, itu berkelanjutan setiap harinya. Nah, laporannya ini nanti akan menjadi sebuah produk yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan pola mengajar, yaitu mengajak anak atau siswa berimajinasi menjadi tokoh atau sebuah cerita dalam buku. Nah, guru juara, yang kedelapan kita akan membahas mengenai kecerdasan kinestetik, di mana kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk menyampaikan ide atau perasaan dalam bentuk berpantomim, menari, berolahraga, dan keterampilan menggunakan tahan dan menciptakan atau mengubah sesuatu, atau bisa membuat kerajinan, membuat patung, dan juga menjahit. Nah, guru juara, kecerdasan kinestetik ini juga biasanya disebut dengan kecerdasan body smart. Nah, kecerdasan ini melibatkan koordinasi bahasa tubuh yang memproses pengetahuan melalui alat indera tubuh. Guru juara, di sini ada karakteristik anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Yang pertama yaitu mampu berkomunikasi dengan bahasa nonverbal atau dengan gerakan tubuh untuk menyampaikan maksudnya. Yang kedua, mampu mempelajari hal-hal yang membutuhkan kemampuan gerakan dan menguasainya dengan cepat, seperti bersepeda, menari, berolahraga, dan lain-lain. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu mempunyai keterampilan motorik yang baik, merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan gerak seorang anak. Nah, keterampilan ini sangat dipengaruhi oleh kematangan saraf dan otot anak. Karakteristik yang keempat yaitu menunjukkan berbagai reaksi fisik ketika sedang belajar. Yang kelima, biasanya anak suka menyentuh benda-benda yang baru ditemuinya, atau ketika belajar akan terasa lebih mudah kalau ada objek langsung yang bisa diamati atau dieksplorasi. Nih, contohnya pada pembelajaran IPA, biasanya kalau di pembelajaran IPA pada materi struktur tumbuhan, akar, contohnya kita bisa langsung melihat objek secara langsung dengan media asli tumbuhan. Kita bisa membawa tumbuhannya langsung dan memperlihatkan kepada anak seperti itu. Nah, guru juara, di sini ada pola mengajar anak yang memiliki kecerdasan kinestetik, di mana kita bisa menggunakan pola mengajar di mana mengajak anak menari bersama. Yang kedua, bisa menggunakan metode bermain peran seperti pada pembelajaran IPA, materi sistem peredaran darah ataupun sistem pernapasan. Kita bisa menggunakan metode bermain peran. Jadi kita mengajak anak dan membagikan anak menjadi beberapa kelompok, dan kita akan membagikan peran-perannya mereka. Nah, perannya ini nanti akan mereka praktekkan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Seperti pada organ pernapasan, ada yang berperan sebagai hidung, ada yang berperan sebagai bronkiolus, ada berperan sebagai paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan bermain peran ini akan meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak. Dan selain itu, kita juga bisa menggunakan pola mengajar berolahraga dan menirukan gerak orang lain. Hai guru juara, baiklah guru-guru juara, jangan kemana-mana ya. Setelah ini ada ice breaking yang berguna untuk meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Nah, masih penasaran kan dengan ice breakingnya? Tunggu sesaat lagi, ini dia.
Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus, 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 fokus. Tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Halo guru juara, sampai di sini penjelasan saya mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Mohon maaf jika ada salah penjelasan dalam video-video sebelumnya dan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.